Siapa sangka, seorang TKI yang awalnya hanya bekerja sebagai sopir pribadi di Amerika, justru menjadi sosok penyelamat bagi seorang wanita lumpuh, pemilik perusahaan tekstil ternama, yang ditinggalkan suaminya setelah kecelakaan tragis. Tapi, siapa yang tahu takdir bisa membawa dua hati yang tak saling kenal menjadi satu kisah cinta yang luar biasa. Dari luka, kesepian, hingga keajaiban cinta. Kisah cinta ini akan membuka mata dan hati kita semua tentang ketulusan, pengorbanan, dan kekuatan cinta sejati. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya karena masih banyak kisah inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Yuk kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota besar Amerika, di balik gedung pencakar langit dan kemewahan yang sering kita lihat di layar kaca, tersimpan sebuah kisah nyata yang mungkin tak pernah Anda bayangkan sebelumnya, kisah yang sederhana, tapi begitu dalam, tentang harapan, kehilangan, dan cinta yang tumbuh tanpa rencana. Suparman, seorang pemuda berusia 27 tahun asal Kendari, Sulawesi Tenggara, datang ke Amerika dengan satu tujuan, mengubah nasib. Ia bukan siapa-siapa. Latar belakangnya sederhana, anak kedua dari 5 bersaudara, tumbuh dalam keluarga petani yang hidup pas-pasan. Sejak kecil, Suparman terbiasa bekerja keras, membantu orang tuanya di ladang sambil menyelesaikan sekolahnya dengan penuh perjuangan. Ketika usianya menginjak 25, ia memutuskan untuk merantau. Ia tahu, jalan yang dipilih tidak mudah, tapi baginya, menjadi TKI adalah jalan terhormat. Ia ingin bisa membangun rumah untuk orang tuanya, menyekolahkan adik-adiknya, dan membuktikan bahwa kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Setelah melalui proses panjang dan berbagai pelatihan, Suparman akhirnya mendapat kesempatan untuk bekerja di Amerika. Pekerjaan pertamanya bukan di pabrik atau restoran seperti kebanyakan TKI lain, tapi sebagai sopir pribadi untuk seorang wanita bernama Sofia. Sofia, 40 tahun, pemilik perusahaan tekstil besar di California, dikenal sebagai wanita tangguh, mandiri, dan sangat sukses. Di balik senyumnya yang dulu memikat dunia bisnis, kini tersimpan luka yang dalam. Beberapa bulan sebelum Suparman datang bekerja, sebuah kecelakaan mobil mengubah hidup Sofia secara drastis. Kecelakaan itu membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Ia kehilangan kemampuannya untuk berjalan, dan lebih dari itu, ia kehilangan orang yang selama ini ia kira akan selalu ada untuknya, suaminya sendiri. Alih-alih menjadi sandaran di masa sulit, sang suami justru pergi meninggalkannya. Tak lama setelah Sofia didiagnosis tidak akan bisa berjalan lagi. Sejak saat itu, Sofia menutup diri. Ia jarang keluar rumah, hanya beraktivitas di dalam ruangannya yang sunyi. Rumah mewah yang dulu penuh tawa, kini berubah dingin seperti museum yang kehilangan penghuninya. Saat pertama kali Suparman menginjakan kaki di rumah itu, ia bisa merasakan aura sepi yang menusuk. Sofia nyaris tidak berbicara banyak, semua instruksi disampaikan melalui asisten rumah tangga. Dan meskipun Suparman hanya diminta mengantar dan menjemput Sofia dari tempat terapi, ia tahu tugasnya bukan sekadar menyetir mobil. Ia sedang berada di dunia yang berbeda, di hadapan wanita yang terluka, baik secara fisik maupun batin, tapi Suparman tidak tahu, bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup keduanya. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang kepercayaan, dan cinta yang datang tanpa diundang. Hari-hari pertama Suparman di rumah besar milik Sofia terasa berat. Bukan karena pekerjaannya sulit, tapi karena suasana yang menyelimuti rumah itu, dingin, sunyi, dan penuh batas tak kasat mata. Sofia, meski terlihat kuat di luar, sebenarnya rapuh dan terluka di dalam. Ia hampir tidak pernah menatap langsung ke arah Suparman. Setiap kali berbicara, suaranya datar, tanpa emosi, seperti membaca skrip yang tak ingin ia ucapkan. Kadang, ia bahkan menyampaikan instruksi melalui perawatnya, meski Suparman hanya berdiri beberapa meter darinya. Suparman, yang terbiasa hangat dan sopan, mencoba menyapa, membuka percakapan kecil, atau sekadar menawarkan bantuan tambahan. Namun yang ia dapat hanyalah jawaban singkat, acuh, atau bahkan tatapan tajam yang menyiratkan. Lakukan tugasmu saja, tak perlu lebih dari itu. Baginya, Sofia seperti tembok kokoh yang tak bisa ditembus. Tapi Suparman tahu, tembok yang tinggi pun pasti dibangun karena sesuatu yang ingin disembunyikan. Setiap hari, ia mengantar Sofia ke tempat terapi fisik. Suasana di dalam mobil selalu sama, hening,
Tak ada musik, tak ada percakapan, hanya suara mesin dan deru jalan, tapi Suparman tidak menyerah. Ia tetap bersikap sopan, membukakan pintu, menyiapkan kursi roda, memastikan sabuk pengaman Sofia terpasang dengan aman. Bahkan saat Sofia sekali waktu melampiaskan emosinya, dengan nada tinggi karena jadwal terapi yang salah, atau karena kesalahan kecil seperti minuman yang terlalu dingin, Suparman hanya menunduk, meminta maaf, dan tetap menjalankan tugasnya. Bukan karena ia takut, tapi karena ia mengerti, orang yang paling sering marah, biasanya orang yang paling dalam lukanya. Sementara itu, staf rumah tangga lainnya mulai memperhatikan keteguhan hati Suparman. Anak muda ini beda, bisik salah satu dari mereka. Sabar sekali. Padahal siapapun pasti sudah mundur dari pekerjaan ini. Suparman tidak mundur. Ia percaya, kesabaran adalah bahasa yang bisa menembus luka, bahkan yang paling dalam sekalipun. Dan tanpa disadari, di balik dinginnya sikap Sofia, perlahan ada sesuatu yang mulai berubah. Perubahan kecil, yang akan membuka jalan menuju babak berikutnya dari kisah ini. Waktu terus berjalan, hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Sofia masih menjadi sosok yang tertutup, tapi, perlahan, tembok dingin yang dulu menjulang tinggi itu mulai retak. Perubahan itu tak datang dengan tiba-tiba, ia datang pelan, hampir tak terasa, tapi Suparman merasakannya. Semuanya dimulai dari momen kecil. Suatu pagi, saat akan mengantar Sofia ke tempat terapi, hujan turun deras. Suparman turun lebih awal, membuka pintu, menyiapkan kursi roda, dan berlari menembus hujan hanya untuk menyiapkan payung agar tubuh Sofia tetap kering. Ia sendiri basah kuyup. Tapi saat Sofia melihatnya, berdiri diam menahan dingin hanya demi dirinya, untuk pertama kalinya. Sofia berkata dengan nada yang berbeda. "Kamu tidak harus melakukan semua itu." Bukan ucapan terima kasih, memang, tapi Suparman tahu, itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah celah kecil dari hati yang mulai terbuka. Sejak hari itu, Sofia perlahan mulai menoleh saat Suparman berbicara. Ia mulai menjawab dengan kalimat yang sedikit lebih panjang. Kadang, ia bahkan bertanya balik, hal sederhana seperti, "Sudah makan?" Atau, "Kamu tinggal di mana di Indonesia?" Untuk Suparman, itu bukan sekadar basa-basi, itu adalah bentuk kepercayaan, dan ia menghargai setiap detiknya. Di sela-sela pekerjaannya, Suparman mulai melakukan hal-hal kecil yang tak diminta. Ia mengganti bunga di meja kerja Sofia setiap minggu. Ia mencari tahu jenis teh kesukaan Sofia dan menyeduhkannya sendiri. Bahkan suatu malam, ketika Sofia mengalami kesulitan tidur karena nyeri otot, Suparman membantu memanggilkan terapis darurat, padahal saat itu sudah larut malam. Yang mengejutkan, Sofia tidak lagi menolaknya, ia bahkan mulai tersenyum, meski hanya sesekali. Tapi senyuman itu, bagi Suparman, lebih berarti dari gaji atau pujian apapun. Sofia mulai menyadari, bahwa di balik penampilan Suparman yang sederhana, ada hati yang begitu tulus, bukan sekadar sopir. Ia hadir seperti seorang teman, atau bahkan penjaga yang diam-diam mengembalikan semangat hidupnya yang pernah hilang. Suatu siang, saat sesi terapi, fisioterapis mengatakan bahwa ada kemajuan kecil pada otot kaki Sofia. "Ini luar biasa," katanya, "dengan semangat seperti ini, Anda mungkin bisa berdiri kembali suatu hari nanti." Dan saat Sofia menoleh, ia tidak menatap perawat atau terapisnya, ia menatap Suparman, yang berdiri di pojok ruangan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca, seolah berkata, "Saya percaya Anda bisa." Hari itu, untuk pertama kalinya, Sofia menangis. Bukan karena sakit, bukan karena kesepian, tapi karena ada seseorang, yang bukan keluarganya, bukan temannya, bahkan bukan dari negaranya, yang begitu tulus hadir di sisinya, tanpa pamrih. Dari sanalah semuanya berubah. Hubungan mereka tak lagi sekadar antara bos dan sopir, tapi dua manusia, yang sama-sama pernah terluka, dan kini mulai menemukan penghiburan satu sama lain. Siap, kita lanjut ke bagian 4, masa pemulihan dan kedekatan emosional, dengan narasi yang lebih panjang dan tetap dalam bahasa Indonesia sepenuhnya. Di bagian ini, kita akan mulai membangun kedekatan emosional antara Suparman dan Sofia secara lebih dalam, namun tetap alami dan menyentuh. Waktu terus berjalan, Sofia, yang dulunya penuh amarah dan ketakutan, perlahan mulai berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka. Rasa frustasi karena kondisi tubuhnya memang belum sepenuhnya hilang, tapi sekarang ada sesuatu yang membuatnya tetap semangat menjalani hari-hari. Sesuatu itu adalah Suparman. Hari-hari mereka kini terasa berbeda. Jika dulu suasana di dalam mobil hanya diisi oleh suara mesin dan keheningan, kini mulai terdengar percakapan kecil tentang makanan Indonesia,
tentang kenangan masa kecil di Kendari, hingga cerita sederhana soal keluarga Sofia semasa kecil di New York. Sofia mulai tertawa lagi, tertawa kecil saat Suparman bercerita tentang masa kecilnya yang pernah berenang di sungai berarus deras hanya karena mengejar layangan. Tertawa saat ia bercerita soal ibunya yang sering membangunkannya dengan cara menyiram air ke wajah karena kesiangan ke sekolah. Dan dalam tawa itu, terlihat bahwa hati Sofia mulai hidup kembali. Suparman tak pernah memaksa Sofia untuk membuka diri. Ia hanya hadir, setiap hari, dengan ketulusan dan perhatian yang tak pernah berubah. Ia mulai hafal kapan Sofia mengalami nyeri otot, kapan suasana hatinya sedang buruk, bahkan mulai bisa menebak jenis musik yang bisa membuat Sofia lebih tenang. Kadang ia memutarkan musik klasik lembut selama perjalanan ke tempat terapi, sambil sesekali melirik lewat kaca spion dan melihat Sofia memejamkan mata, menikmati setiap nadanya. Kedekatan mereka bukanlah sesuatu yang diumbar atau dibicarakan. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tapi terasa dari setiap tindakan kecil. Ketika Sofia kesulitan mengambil barang dari rak tinggi, Suparman datang tanpa diminta. Ketika Sofia terdiam terlalu lama di taman belakang rumah, menatap kosong ke langit, Suparman hanya duduk di dekatnya, tanpa berkata apa-apa, dan anehnya, kehadirannya yang diam justru menjadi ketenangan tersendiri bagi Sofia. Suatu hari, dalam sesi terapi, Sofia berhasil mengangkat kakinya beberapa sentimeter untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. Semua orang bersorak kecil, tapi yang paling emosional adalah Suparman. Ia berdiri di pojok ruangan, menutup mulutnya, dan menahan air mata. Matanya memerah, ia menatap Sofia dengan bangga, dan saat mata mereka bertemu, Sofia hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Terima kasih, kamu nggak pernah nyerah sama aku." Hari itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, Sofia semakin bersemangat menjalani terapi, dan Suparman semakin hadir sebagai bagian dari proses penyembuhan itu, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Hubungan mereka tumbuh dalam keheningan yang saling mengerti. Tak ada pelukan, tak ada kata cinta, tapi setiap hari, setiap momen kecil, menjadi bukti bahwa rasa yang mereka miliki, sudah melampaui sekadar hubungan majikan dan pekerja. Sofia mulai merindukan kehadiran Suparman jika ia terlambat datang. Suparman pun mulai merasakan kekosongan jika sehari saja tidak mengantar Sofia terapi. Hati mereka perlahan dipertemukan oleh hal-hal sederhana, oleh perhatian, kesabaran, dan waktu. Namun kedekatan itu juga membawa pertanyaan besar dalam hati masing-masing. Apakah perasaan ini nyata, ataukah ini hanya karena kebiasaan? Apakah cinta bisa tumbuh di antara dua dunia yang sangat berbeda? Jawaban dari semua itu akan mulai terkuak di babak berikutnya, ketika hati mulai berbicara, dan keberanian untuk mengakuinya mulai tumbuh. Hubungan antara Suparman dan Sofia tak lagi sama. Apa yang awalnya hanya terasa sebagai perhatian biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, lebih dalam, dan lebih membingungkan. Bagi Sofia, kehadiran Suparman kini bukan hanya memberi ketenangan, tapi juga memberi harapan. Ia merasa hidupnya tak lagi kosong. Ia mulai bisa tertawa, mulai menata ulang bisnisnya perlahan, dan mulai berani melihat masa depan, sesuatu yang bahkan tak berani ia bayangkan setahun lalu. Namun perasaan itu datang bersamaan dengan rasa takut. Sofia duduk lama di depan cermin suatu malam, menatap bayangan dirinya yang kini duduk di kursi roda. Wajahnya masih cantik, matanya masih tajam, tapi luka itu, luka karena ditinggalkan, masih membekas dalam-dalam. Ia bertanya dalam hati, "Mungkinkah aku mencintai seseorang yang jauh lebih muda dariku? Dia TKI, aku pemilik perusahaan, kami dari dunia yang sangat berbeda. Apa kata orang nanti? Apa dia sungguh tulus, atau hanya merasa kasihan?" Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya diam. Lama, ia mulai menjaga jarak lagi, mulai bersikap lebih dingin, bukan karena benci, tapi karena takut jika perasaannya tidak dibalas, takut jika harapannya kembali hancur, seperti dulu. Di sisi lain, Suparman juga mulai merasakan hal yang tak biasa. Setiap kali Sofia tersenyum, ada kehangatan yang sulit ia jelaskan. Saat Sofia sedih, hatinya ikut sakit, dan ketika ia pulang malam, ada rasa rindu yang menggantung di dadanya. Ia mencoba menepis perasaannya, berkali-kali, tapi tak bisa. Bahkan ketika Sofia mulai kembali menjaga jarak, Suparman tahu, itu bukan karena Sofia membencinya, tapi karena ada yang ia sembunyikan. Suparman mulai gelisah, ia takut melewati batas, ia sadar diri, ia hanya seorang sopir, seorang TKI yang datang dari keluarga sederhana di Kendari. Bagaimana mungkin ia bisa mencintai seorang wanita seperti Sofia? Ia pun mulai mengambil jarak, tidak lagi berbicara terlalu banyak, tidak lagi duduk terlalu lama di dekat Sofia, tapi justru jarak itu menimbulkan kerinduan yang lebih besar, dan kerinduan itu
menyakitkan. Hari demi hari berlalu dalam kebingungan, di antara mereka kini tumbuh diam yang berbeda, bukan karena tak peduli, tapi karena terlalu peduli. Hingga suatu malam, saat Sofia mengalami kelelahan berat setelah sesi terapi, ia menangis sendirian di ruang tamunya. Suparman yang hendak pulang, tanpa sengaja melihatnya dari balik pintu kaca. Ia ragu, tapi akhirnya masuk, perlahan. Ia hanya duduk di lantai, beberapa langkah dari Sofia, tak mengatakan apa-apa, hanya diam, menunggu. Dan Sofia, dengan suara pelan, bergetar, berkata, "Aku capek pura-pura kuat. Aku takut berharap lagi." Suparman menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia bicara dari hatinya. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya nggak pernah lihat ibu sebagai orang cacat, atau orang yang perlu dikasihani. Saya cuma lihat ibu sebagai perempuan luar biasa, yang pantas bahagia." Sofia menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku sudah jatuh cinta sama kamu." Malam itu, waktu seolah berhenti, tidak ada musik, tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata besar, hanya dua hati yang akhirnya saling bicara, setelah sekian lama saling menyembunyikan perasaan. Cinta yang lahir bukan dari keinginan, tapi dari ketulusan. Namun cinta mereka bukan akhir dari cerita, justru inilah awal dari perjuangan baru, perjuangan untuk melawan pandangan orang, perbedaan status, usia, dan latar belakang. Dan di bagian terakhir kisah ini, akan terlihat bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Cinta yang tumbuh antara Suparman dan Sofia bukanlah cinta biasa, ia tumbuh dari luka, dari keheningan, dari pengorbanan yang tak pernah diminta balasannya. Setelah malam pengakuan itu, banyak hal yang berubah. Sofia tidak lagi menyembunyikan senyumnya, ia mulai menjalani hari dengan semangat yang lebih besar, bukan hanya karena fisiknya yang perlahan membaik, tetapi karena jiwanya yang dulu kosong kini mulai terisi. Suparman tetap seperti biasa, ia tidak berubah menjadi sosok yang mendadak besar kepala, ia tetap sopirnya, tetap membukakan pintu, tetap menyeduhkan teh, tetap mendorong kursi roda Sofia tanpa keluhan. Tapi ada sesuatu yang tak lagi sama, tatapan mata mereka. Di dalamnya, kini ada keyakinan, dan keberanian. Tentu jalan mereka tidak mulus, ada bisik-bisik dari lingkungan sekitar, ada pertanyaan sinis dari teman-teman bisnis Sofia. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut hubungan mereka sebagai kekeliruan emosional dari wanita kesepian. Namun Sofia tidak goyah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih mendengarkan hatinya sendiri. "Saya sudah pernah kehilangan segalanya," katanya dalam satu wawancara. "Tapi justru saat saya tak punya apa-apa, saya menemukan orang yang mencintai saya tanpa syarat." Suparman pun menghadapi tekanan. Keluarganya di Kendari sempat ragu ketika mendengar bahwa anak lelaki mereka menjalin hubungan dengan seorang perempuan asing yang lebih tua, dengan status sosial jauh di atasnya. Tapi ketika Suparman menjelaskan semuanya, dengan suara penuh keyakinan dan hati yang tulus, mereka tahu, anak mereka tidak sedang main-main. Beberapa bulan kemudian, tepat setelah Sofia mulai bisa berdiri dengan bantuan alat bantu, ia mengambil keputusan besar, melamar Suparman untuk menjadi suaminya. Bukan dengan mewah, bukan di pesta besar, tapi di ruang kerja mereka, dengan secari kertas berisi puisi yang ditulis tangan Sofia sendiri. "Aku pernah kehilangan kakiku, rumah tanggaku, dan rasa percaya diriku. Tapi kamu datang, bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk berdiri di sisiku. Dan sekarang, aku ingin kita berjalan bersama. Bolehkan aku jadi istrimu?" Suparman menunduk, matanya berkaca-kaca, ia menggenggam tangan Sofia dan menjawab pelan, "Kalau bukan karena ibu, saya nggak akan tahu rasanya jadi laki-laki yang dibutuhkan." Mereka menikah dalam sebuah upacara kecil dan sederhana. Hanya keluarga, sahabat dekat, dan beberapa staf yang telah menjadi saksi perjalanan mereka sejak awal. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta besar, tapi ada haru, ada tawa, ada air mata, dan ada cinta yang tak bisa diukur oleh apapun. Sofia perlahan kembali menjalankan perusahaannya. Kali ini, Suparman tidak lagi hanya sebagai sopir, tapi sebagai pendamping hidup, sekaligus mitra yang setia. Mereka membuka cabang baru perusahaan tekstil di Asia Tenggara, dengan salah satu pabriknya dibuka di kampung halaman Suparman, di Kendari. Dari sana, mereka mempekerjakan puluhan orang lokal, memberikan pelatihan kerja, dan membuka harapan bagi banyak keluarga. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta, tapi tentang harapan yang tidak pernah mati, tentang ketulusan yang akhirnya menang melawan prasangka. Dan hingga hari ini, pasangan itu hidup dengan sederhana. Mereka tidak suka sorotan, tidak mencari sensasi, tapi kisah mereka telah menjadi inspirasi bagi siapa saja yang percaya bahwa cinta sejati tidak pernah melihat usia,
jabatan, atau latar belakang. Yang dibutuhkan hanya hati, yang tulus dan bersedia tinggal meski dalam kondisi paling sulit. Karena pada akhirnya, yang paling berarti bukan siapa kita, tapi bagaimana kita mencintai.